Kalau mau denger suara lu di telinga orang, lu gini. Iya. Sumpah lo? Lu ngomong tapi lu giniin. Itu suara lu didengar orang. Udah ya guys. Maksudnya? Lu coba dah gini. Suara lu sama lu gini beda. Halo. Iya ya? Halo. Boleh percaya, boleh enggak, Pak? Ketemu lagi Di after school. After School dari Wiasa Project. Kita hari ini ketemu kedatangan tamu spesial yang Bintang tamu, Pak. iya, Dewan Pakar sih Pak. Iya, Dewan Pakar katanya. Dewan Pakar yang sudah datang jauh dari benua Jawa Barat, Iya, anjing benua Sundaland. Sundaland. Ya. Tapi bukan temannya Pak Rangga ya? Pak Angga apa Pak Rangga sih? Pak Rangga. Rangga, iya. Iya. Nggak tahu itu nanti bisa dikonfirmasi langsung ke beliau. Iya. Ke Pak Rangga maksudnya. Iya. Iya. Yang pertama, Wiasa Project mengucapkan terima kasih mau mampir dan ngopi bareng dengan kita di sini. Iya. Ngobrol-ngobrol di acara After School. Beliau ini pakar film, Ngeri. tapi lebih Saya ke ini kira Pak. wakil Sunda Empire, Pak, bukan ya? Nanti ke situ Pak. Nanti ke Jadi situ. Sunda Empire itu punya cabang usaha yang bagian film Beliau ini ya. beliau ini. Siapakah dia? Siapakah dia nanti kita akan jawab. Iya. Kita hari ini ngomongin yang sedikit high tech Pak. Pembicaraannya itu ngomongin teknologi. Sedap. Kekinian abis. Sedap. Gila. Hari ini After School coba mau ngebedah soal, karena kita datang Dewan Pakar, Yoi. salah satu Dewan Pakar yang sangat paham soal hal ini. Kita coba ngebedah metaverse. Buset, Soundtrack dari Bjork. Army of Me, enggak udah deh, jangan bikin ribut. Iya, Banyak cincong. penyakit sini. Oke. Hari ini susunan formasi Wiasa Project Agak geser nih, Pak. agak geser karena Pergantian pemain ya. karena ada yang cedera Cedera. dan lagi berpergian. Siap. Di sini ada Bung Kelly, Bung Dodo, dan saya, Ditemani satu orang lagi. Dewan Pakar. Iya. Dewan Pakar kita yang bernama Kaisar Hadi Putra atau yang akrab disapa Bung Kaisar. Kesar. Bung Kaisar ini latar belakangnya tadi seperti yang saya sudah singgung di awal buka. Dia ini Dari lahir nyari wifi, Pak. dia ini into banget Pak sama Teknologi ya. teknologi. Karena memang beliau ini salah satu, nantinya akan jadi salah satu pionir Pak. Pionir. Apa Pionir yang ngedesain metaverse-nya Indonesia. Amin. Gitu ya Pak ya. Iyalah. Banget Pak. Apa binatang apa sih itu metaverse? Nah, kita serahkan aja, Pak. Makanan apa sih itu? Boleh tuh ditanyain, Pak. Boleh nggak Bung Kaisar nih sedikit mengelaborasi supaya kita dan para pendengar setiap Wiasa Project yang jumlahnya nyari 1 miliar ini Iya, Pak. paham. Silakan Bung Kaisar, coba apa sih metaverse tuh Bung? Jadi gimana ya? Mungkin lebih enak kalau kita sambil diskusi aja kali ya. Jadi sambil ngalir aja. Kalau disuruh presentasi metaverse kayak gimana, mungkin saya nggak kredibel juga. Nggak, mungkin bukan presentasi, cuplikan lah.
Bahasa sederhananya sebenarnya metaverse itu next levelnya internet. Oh, oke. Bahasa sederhananya begitu. Pengertiannya sebenarnya macam-macam. Banyak versi ya dan banyak aplikasi, dan ini teknologi yang hype tapi apa ya? Hype cuma belum jelas. Oke. Dalam artian implikasinya ke kehidupan nyata itu masih dalam fase riset besar-besaran sama pelaku industri yang juga dominan di wilayah itu ya. Dan kita nggak bicara Facebook, metanya Facebook doang, sebenarnya itu cuma bagian kecil dari metaverse, bagian sangat kecil dari metaverse sebenarnya. Nggak, kalau dalam mungkin ini ya untuk establish diskusi aja saat Iya. kan lu bilang tadi next level internet. Iya. Apa yang di-expand dari internet hari ini, apa yang bisa kita ekspektasikan dari ini? Kan metaverse ini sebuah istilah untuk membuat internet lebih advance lagi kan, lebih jauh lagi kemampuannya. Nah, apa sih yang kalau tadi lu bilang sedang di-studi, apa yang sedang di-studi, apa yang gini, kalau metaverse ini udah jadi, artinya udah jadi ini, apa yang bisa kita lakukan dengan internet? Karena kan kalau di bayangan kita internet sekarang aja udah gila gitu, banyak hal yang Oke. Gue boleh nambahin masalah nggak? Ya, Kalau terjemahan bebas, terjemahan melayang nih Pak. Metaverse itu berarti kan dunia meta ya, ya kan? Terjemahan bebasnya gitu ya, semesta meta. Iya. Apakah Ntar Iwan Lanin protes. Siapa tuh namanya? Siapa? Apa itu? Bahasa Indonesia suka protes-protes itu. Ivan Lanin. Iya. Ya gue nggak ngerti padanan meta kalau bahasa Indonesia itu apa ya? Nggak ada, Pak. Ya meta kan berarti Meta, kan? semesta meta kan itu intinya gitu, atau dunia meta Iya, kan. betul. Nah sasaran dunia meta ini apa sih maksudnya? Tadi yang kalau dibilang expand internet, World Wide Web itu mau di-expandnya ke arah mana? Kalau kita bicara next level, berarti kita cara current level dulu deh. Current Ya. levelnya internet sekarang itu kan fungsinya sebenarnya kalau kita kategoriin sosial media, Ya. hiburan, terus produktivitas, terus commerce, komunikasi, Yes. sebatas itu. Apapun startup terbaru atau perusahaan teknologi Big Four segala macam, mau Google, Amazon, Apple segala macam, core-nya kesana-kesana aja. Gitu. Iya, iya. Nggak ada hal yang bisa menyentuh dunia real lebih dalam lagi, karena mentok di teknologinya sampai situ. Dia cuma layar yang kita lihat. Iya. Dia cuma tampilan di dalam layar handphone atau di layar laptop sama layar PC yang kita bisa interaksikan. Iya. Nah, sementara next levelnya metaverse itu visi besarnya sebenarnya blending antara universe yang real, keseharian kita yang real dengan keseharian kita yang virtual. Oke. Kalau kita ambil contoh kecil kantor misalkan, kita bisa berkantor dengan punya gedung fisik dan kita pun bisa berkantor dengan punya gedung virtual. Itu, Oke. Pak. Iya. Jadi meeting virtual sekarang mungkin Zoom. Iya. Meeting virtual nanti Pak Jaka punya avatar sendiri, Pak Kelly punya avatar sendiri, saya punya avatar sendiri, Pak Dodo punya avatar sendiri. Kita meeting di gedung yang virtual juga. Oke. Bentuknya bisa apapun dan bisa dimanapun. Ini berarti kan kemampuan internet untuk ngerepresentasiin 3 dimensi gitu ya, kayak Nge-extend jadinya. nge-extend ya. Nge-extend realitas fisik jadi realitas virtual. Dan itu dia jadi ngeblend, jadi nyatu. Nah, ini pertanyaan orang bego nih, Sar. Berarti nanti kita bisa berinternet sambil meraba sesuatu yang kan biasa kita gini ngelihat kejadian di US sana misalnya ya, sebuah peristiwa gitu ya. Berarti nanti ini ngomongan lamunannya ya. Kita bisa kayak merasakan benar-benar hadir di sana dalam pengertian 5 indera kita tuh bisa, kan kalau sekarang kan kebanyakan mata dan telinga ya. Iya, betul. Itu begitu. Jadi visinya. kenapa saya bilang tadi ini masih dalam fase riset? Karena teknologi untuk bikin touch itu secara virtual kerasa secara fisik itu lagi dikembangkan. Wow. Jadi ada sarung tangan khusus, ada device khusus yang saat kita pegang, anggaplah saya pegang gelas ini virtual ya, gelas ini 3D ya. Iya. Virtual. Gambar lah biasanya kan Gambar. kita Gambar ngelihat 3D. doang kan. Atau kita ke IKEA virtual, kita megang kursi IKEA, kita sentuh tekstur kursi IKEA-nya, device itu akan mensimulasikan gimana sih busanya, empuknya itu, tapi bukan dalam konteks alatnya tersedia di pasar sekarang. Oke. Alatnya sudah diriset, dalam riset dan sudah beberapa tahap riset.
dan Oke. bukti fisiknya udah ada yang bisa kita lihat, mungkin bisa browsing di YouTube juga. Dan apa yang kita raba itu akurasinya sama dengan realnya. Artinya kan goalsnya 100%, tapi Goalsnya? goalsnya 100%, yang dicapai sekarang mungkin 80% ya. gila, 80% aja udah gila. Ya kita bisa, ini tekstur kaca, ini tekstur kayu disentuh, Iya. kan beda ya, kita ngerasain megang kaca, kulit kita bersentuhan sama kaca, kulit kita bersentuhan sama kayu, sama tembok, itu kan feel-nya beda ya. Iya. Itu yang coba disimulasikan. Enggak, tapi maksud gue lebih jauh dari itu ya. Maksudnya mimpinya bahkan mungkin gelas yang berbeda itu kita bisa merasakan tekstur yang berbeda dari Mungkin gelas. dalam long term ini bisa begitu ya, cuma Tapi untuk sekarang baru dan masih dalam fase riset, bukan teknologi konsumen yang tersedia di iya pasaran. iya iya. Kalau yang tersedia di pasaran yang lagi jor-joran dikejar banyak pihak sekarang adalah visual sama audio. Kita nggak bicara audionya, kita dengerin nonton Netflix atau dengerin Spotify, dengerin audio. Enggak, kita dengerin audio secara 3 dimensi, binaural. Jadi kalau kita ngelihat ada representasi virtual dari sebuah, taruhlah ada Candi Borobudur, terus ada suara burungnya lewat dari kiri ke kanan, itu kita ngedengerinnya juga burungnya kiri ke kanan. Kiri kanan ini spasial ya, bukan stereo kiri ke kanan. Oh, Spasial kayak oke. kalau nonton di bioskop ada Dolby kan, Dolby Oh, ada I helikopter see. lewat di situ. Tapi kita nggak butuh alat Dolby-nya lagi, kita cuma butuh headset biasa. Kalau itu sudah sangat mungkin sekarang. Wow, itu udah ya artinya mimpinya itu membuat dunia real tuh terrepresentasikan lewat internet ya. Terrepresentasikan dan terextend, diperpanjang. Anjir ya, mungkin representasi istilah yang salah ya, tapi extend ya. Extend Karena dia mau misalkan sekarang ngeblur kita- realitas sama maya gitu kan. Iya, dan misalkan ada batasan nih, kita nyewa kantor 10 lantai, itu sewanya udah sekian ratus juta atau sekian M setahun. Kalau kantor kita virtual, kita mau 100 lantai, biayanya jauh lebih hemat. What? Dan 100 lantai bisa memuat 1000 orang nggak? Enggak, tapi bisa memuat 1000 orang virtual. Wow. Iya iya iya. Makanya di extend, bukan representasi aja gitu. Jadi Artinya extend. kerjanya sih dalam pengertian bahwa kita di rumah tapi kita secara fisik merasakan hadir di kantor itu gitu kan. Secara interaksi mendekati merasa di situ Secara- dengan oke. dengan virtual yang fotoreal, istilah mereka hyperreal lah. Ya ya Jadi kalau ngelihat tembok nggak ngelihat kayak tembok 3D, beneran kayak gitu, kayak kita lihat. kita juga sampai titik misalnya takut kejedot atau apa Ah, gitu ya, gitu iya, ya, ya kan? bisa sampai gitu, sampai ya kalau orang yang pernah nyobain kacamata VR makai berjam-jam kan bisa jadi kayak mabok kan, jadi kayak Ya betul, muntah gitu. betul. Karena emang teknologinya belum nyampe, karena terlalu realistis, si refresh rate-nya lensa Iya, di kacamata iya, VR itu belum iya. terlalu tinggi. Akhirnya mata kita masih bingung ini real apa enggak gitu. Yang bikin mabok itu kan itu sebenarnya. Iya, maksudnya berarti pengalaman indrawinya belum lengkap, yang akhirnya bikin otak kita tuh nggak paham dengan Betul, situasi gitu. ya. Iya, gitu banget. Nggak, yang pengen gue tanyain, mungkin Pak Kaisar bisa mungkin tahu info ini. Urgensinya tuh apa sih? Kalau bagi apa istilahnya evangelis orang yang Dan percaya banget sama ada evangelisnya. iya, Nice. orang yang percaya banget sama ini, bagi mereka secara ekonomi, di satu sisi secara ekonomi ini Ntar ada apologetic ya, apa itu kan? pernah dengar ini nggak? Pernah dengar kalau kita ketemu meteor yang bisa kita tambang, terus hasil meteor tambangannya ekonomi dunia semuanya nggak ada Ngerti gua. apa-apanya gitu. Ngerti. Nah, metaverse itu nilai ekonominya ratusan triliun dolar gitu. Apakah gini, dalam 2 tahun terakhir khususnya sejak pandemi muncul, ini gue ngomongin hal lain. Memang ini perkembangannya sudah yang gue ikuti sudah dari 2003. Pertama yang muncul kripto itu Bit tahun berapa sih? 2007, 2006 yang populer ya, Populer, ha. Bitcoin itu tahun segituan kan? Isunya kan mulai dari 2003-2004, ternyata abis itu muncul di 2007. Gue waktu itu mau ngejar di 2009, cuman gue nggak ngikutin akhirnya. Dibilang nyesel enggak, cuman dibilang kenapa enggak, gue apa ya, kayak mungkin lucu juga kalau gue udah ngikutin ini dari 2009. Tapi gini poinnya, apakah dengan munculnya metaverse ini cipta kondisinya tuh salah satu yang menciptakan mata uang si kriptonya dulu? Jadi kayak kripto ini tuh adalah basis menciptakan ekonomi di metaverse. Kalau dulu kan gosipnya, bukan gosip sih, prakteknya cryptocurrency itu digunakan secara luas di deep web, ya kan? Mata uang, nilai
apa namanya alat tukar resmi di web tuh kripto. Apakah metaverse ini pengen menginstitusikan secara legal si cryptocurrency di dunianya? Ini kan berarti kayak kita mau mindahin dunia nyata, dunia kita yang Betul. sekarang masuk ke web. Betul. Apakah itu? Mungkin saya nggak bisa komen banyak soal cryptocurrency karena bukan bidangnya saya geluti banget dan nggak terlalu paham ya. Cuma yang saya tahu kita harus definisikan dulu apakah metaverse ini fondasinya cryptocurrency, metaverse versi siapa? Enggak, maksud gua si kripto ini jadi salah satu alasan kuat. Jadi misalnya ini udah ada mata uangnya nih. Ini udah ada nilai Nggak tukarnya juga kan? sih. Nggak juga ya? Ada versi metaverse yang sangat pro sama cryptocurrency, NFT, blockchain Iya, segala iya, macam. iya. Ada metaverse versi lain yang mereka nggak peduli soal itu. Kalau itu pun ada sebagai implifikasi teknisnya, risikonya jadi begitulah atau lumrahnya jadi begitu, tapi nggak wajib, bukan fondasi. Kalau gue berpikir sebenarnya kalau dibilang prakondisi bagi metaverse, iya, tapi gue pikir kalau necessary bahwa karena udah ada cryptocurrency ke situ, gue rasa nggak juga. Enggak, Karena prakondisi sih, gue lebih ngomong ke prakondisi. karena maksud gue dengan pembayangan metaverse yang tadi disampaikan si Kaisar gitu, sebenarnya kan dengan mata uang apapun, ketika dia ngomong ini motivasinya misalnya ekonomi, itu kan anjir, itu maksud gue bukan di soal currency-nya doang. Jadi gini, bagaimana dia membatasi bagaimana dia mengurangi ruang, dia mengurangi ini, artinya ada ekonomi yang atau Bukan. multiple ruang. Gue agak lebih nangkap bahwa orang-orang yang sangat ingin metaverse ini muncul, orang yang sudah sangat bosan dengan hegemoninya orang hari ini, dengan misalnya kayak itu ya, yang top 10 richest person in the world. Ada satu pihak yang sangat bahkan teknologi dia itu salah satu basis besarnya metaverse ya, dari Epic Games itu. Ya, Dia sebenarnya perusahaan game developer gitu lah ya. Cuma emang teknologi dia punya istilahnya Unreal Engine. Itu tuh engine simulasi game yang dipakai buat simulasi virtual sekarang di film, khususnya yang lagi boomingnya di film ya. Di film, video klip, acara-acara gitu-gituan lah ya. Dia salah satu yang sangat menentang metaverse versi Facebook yang based on ekonominya advertising, attention based. Jadi barangnya gratis, kitanya gratis, tapi kita dijeberin iklan ala Google, ala Facebook gitu. ya. Tapi si Epic Games ini cuma salah satu pelaku metaverse. Ya. Walaupun dia sangat, kalau saya boleh bilang sangat salah satu penentu malahan. Karena teknologinya mostly dari dia. Iya. Mostly dari dia, dan dia sangat anti Facebook metaverse itu. Ya, maksud gue gini, kayak soal tadi nilai ekonomi gitu ya. Kalau kita bingung masih gagap bicara soal metaverse karena ini hal yang alien buat kita mungkin, selain pakar kita mungkin yang sudah sangat dalam ataupun mendalami hal itu. Kita kan baru denger sore ini tadi nih mengenai metaverse. Gue kebayang tadi akhirnya di tengah pembicaraan, jangan-jangan mendulang keuntungan tuh dari kripto, karena kripto tuh kan uniknya lu bisa dapetin dengan cara mining. Iya toh? Iya. Berarti asal lu punya hardware yang memadai, maka lu bisa dapetin si kripto. Gitu kan? Atau lu Logiknya. beli kripto orang. Iya. Jadi maksud gue nilai ekonomi kripto, nilai intrinsik kripto itu nantinya bakal terejawantah dengan clear ketika metaverse ini jadi gitu. Bisa jadi, cuma bukan satu-satunya jalan yang mungkin. Iya, gua nggak bilang itu Karena jadi kan, satu-satunya. nilai intrinsiknya cryptocurrency itu Nggak ada sampai detik ini. Kontroversi, maksudnya Iya. satu pihak yakin ada nilai intrinsiknya. Gua bilang satu nggak pihak- ada sih sampai detik ini. Satu pihak bilang nggak ada nilai intrinsiknya. Nggak ada. Karena kan usaha buat mining itu, kalau saya sempat tahu ya, ada orang yang mining kripto Ya dengan gila-gilaan itu kan. hardware yang gila-gilaan itu ya, maksudnya itu kan sebenarnya memecahkan rumus matematika yang susah banget pakai komputer, terus hasilnya kita dapat bagian dari cryptocurrency, bukan Iya, betul, lu mining betul. sehari lu dapat satu Nggak- bitcoin. nggak gitu, Nggak iya. gitu, lu mining sebulan lu dapat 0,000 sekian dari bitcoin kalau pakai bitcoin gitu Betul. ya. Dan bagi mereka itu kayak orang nambang emas. Betul.
sebagian orang anggap itu lu kayak melihara tuyul digital. Karena prinsipnya sama ya, prinsipnya sama itu. Enggak, karena secara fikih, Dewan Fikih kita ini juga pasti nggak setuju dengan nilai intrinsiknya kripto gitu. Karena tidak ada nilai yang beneran intrinsik di dalamnya. betul, Ada nilai usaha buat menambangnya ada, cuma ada kan nggak ada nilai intrinsik ya, Pak? iya, dan orang-orang ya sorry to say, maksudnya kebanyakan orang ngomong Bitcoin karena dia trading Bitcoin bukan mining Bitcoin. Dia beli Bitcoin yang di mining sama orang lain gitu. Kalau itu udah kita ya udah anggap aja jual beli saham udah. Ya. Nah, Tapi apa ya maksudnya metaverse sama Bitcoin itu nggak satu kesatuan, nggak sama cryptocurrency itu nggak satu kesatuan. Oke. Dia jauh lebih besar daripada sekadar blockchain gitu. Iya, gue juga ngeliatnya gitu. kalau dari Dewan Fikih gimana? Jadi nggak ngeliat metaverse gimana? Apakah Pak Dodo nih punya pandangan tersendiri mengenai hal tersebut? Karena gini, tadi misalnya kayak masukin dunia ke dalam web ya. Ya, nanti ada Extend sebenarnya. extend dunia ke dalam web sampai perasa loh tadi, indera penciuman, perasa akan masuk ke dalamnya. Segala macam masuk, pengalaman indrawi masuk lah ya intinya. Berarti lu bisa kobam yang di situ. Ada cerita lucu. Lu bisa makan babi ya di situ. Ini ada cerita lucu yang sudah Iya kejadian. toh. Ini sudah kejadian ya. Ada cerita lucu. Jadi ada satu startup, saya lupa negara mana ya. Dia bikin kayak lilin aromaterapi yang itu di-trigger sama sensor khusus yang berkaitan sama aplikasi yang lagi dimainin atau Edan. games yang lagi dimainin, dan variasi dari si lilin-lilin ini akan menimbulkan aroma tertentu yang sesuai sama objek yang ada di Edan. situ. Itu sudah ada barangnya beberapa tahun yang lalu. Iya, Bukan oke. tahun ini, beberapa tahun yang lalu. Iya. Enggak, maksud gua Berarti secara lu nyimeng di situ, kecium baunya. Nah, maksud gua gini. Yang haram itu adalah makan babi kan. Secara literer. Gua makan babi haram. Ini nggak usah ngomongin mabok karena mabok gampang definisinya. Lupa ingatan, hilang kayak gitu-gitu, hilang kesadaran, itu mabok. Kan babi. Kan gua nggak makan babi beneran. Masih haramkah? Iya. Hah. Big question. Big question. Setiap ada teknologi harus ada fatwa yang update. Terus lagi misalnya terkait apa namanya porn gitu. Walaupun misalnya gue nggak usah ngeliat, tapi gue dapet feel-nya. Bisa nggak? Porn maksudnya? Pornografi, Iya, pornografi, porn. Iya. Kalau gue ngeliat jelas lah ya. Gue nonton clear. Maksudnya itu zina mata, clear. Tapi gue nggak. Misalnya gue dapetin feel-nya aja. Nggak harus ngeliat. Nggak harus lihat, tapi gue beneran ngerasain pol. Memungkinkan kan sebenarnya karena yang diketuk pengalaman indrawi itu kan apa namanya tuh Banyak yang hormon lu dimunculin gitu loh. Iya. Dengan tadi misalnya kayak aromaterapi kah apa kan banyak yang bisa menstimulasi hal itu. Kalau gue malah pertanyaan gue gini, dalam menanggap, iya maksudnya Ini kita lagi ngobrol di pinggir sungai asik banget sih emang. pinggir sungai Hong Kong aja. Dalam konteks perkembangan teknologi itu kan selalu ada dua mata kecenderungan. Ya. Sebenarnya kalau kita ngelihat metaverse ini tuh sebenarnya utopia apa distopia, atau maksudnya kita harus optimis atau kita harus pesimis ya. Nah, tentu pertanyaan ini harus ditaruh dalam konteks kan. Konteksnya kan misalnya ya di satu sisi ini gua ngebayangin gila gitu. Kalau tadi definisinya extend the universe, berarti kita kayak punya dua universe yang Bukan dua, multiple universe. Iya. Jadi kenapa tadi disebut next level internet? Kalau sekarang misalkan Pak Kelly di institusinya punya website, Pak Jaka punya website, Pak Dodo punya website. Nanti masing-masing punya universe masing-masing. Iya. Pak Kelly punya universe-nya Pak Kelly, Pak Jaka punya universe-nya Pak Jaka. Iya. Maksud gue artinya ini kan ngebayanginnya bisa multiple productivity, bisa macam-macam gitu kan. Absurd jadinya. Tapi di sisi yang lain, pertanyaan gue kan gimana human connection gitu. Nah, gue nggak tahu. Gue tahu ini pertanyaan besar ya. Maksudnya Iya. pertanyaan besar yang mungkin
Ini kita obrolin sebagai diskusi yang mungkin terlalu cepat gitu, tapi it's okay lah kayak maksud gue kita harus optimis atau kita harus pesimis sih dengan perkembangan ini dalam konteks productivity, dalam konteks human connection dan sebagainya gitu. Kalau menurut gue ya ketakutan bukan ketakutan apa ya, rasa penasaran bertanya-tanya tuh mungkin muncul juga pas internet baru muncul kan, mungkin juga teknologi yang wah banget kan, lu bisa dapat informasi yang gila, bisa dapat apa aja dari internet gitu kan. Betul. Metaverse juga gitu Pak, mungkin Pak menurut gua ya. Iya. Artinya Pak Dudus optimis ya, ini sesuatu yang positif buat kita. Bisa positif, bisa negatif, nanti tergantung masing-masing individu mau pakai kemana. Oke. Kalau saya sih langsung aja saat kita ngambil frameworknya metaverse ala Facebook, in case dia akan bikin simulasi yang ada avatarnya, based on attention, akan ada advertising, Ini itu kayak- akan rusak. Kalau yang kayak avatar gitu kayak project Natalnya Xbox dulu nggak sih? Mirip, Iya kan? mirip ke sana. Iya Kalau kan? atau Ready Player One atau yang semacam itu. Enggak, kalau yang kalau Ready Player One kan itu filmnya, kalau di Xbox itu kan yang itu kan maksud Iya, gua ya. iya. Sebenarnya kan sekarang juga Mozilla juga di browser Mozilla tuh udah ada virtual, lu bisa bikin avatar Iya, sendiri iya. di situ kan. Kalau ala Facebook frameworknya itu jadi negatif karena kita udah sama-sama tahu ya dualisme dari sosial media yang based on free watch, free to use tapi bayar make. Akhirnya kan apa namanya? Istilahnya itu kita Nggak. cuma dideketin sama orang-orang yang sepemahaman sama kita tuh orang Gue Echo chamber. echo chamber. gue yang lagi gue bayangin gokilnya nih Pak ya. Di metaverse nanti ada yang bikin negara syariah. Oke, ini Kenapa ada satu kasus Iya. lucu. Mungkin Pak Jaka Seru, sangat relate Gen. ya. Agak sangat relate. Sudah ada sekarang di Iya, bulan iya. ini, di tahun ini sudah ada yang ngejual, ngekaplingin tanah, universe baru, dia bikin duplikat bumi, dia Edan. kaplingin di situ. Dia Goblok. jual pakai blockchain. Sudah ada yang Gila. fokusnya ke sono. Gila Pak. Dia jualan tanah tapi nggak ada tanahnya di virtual. Ya. Karena kayak usaha-usaha apa ya, orang ya kan ada maksudnya orang-orang gila di dunia ini nih yang ngembangin sesuatu yang menurut gua base-nya itu science fiction. Ya, Ini kayak contohnya kayak orang yang itu Pak, satu perusahaan di Rusia, nanti bisa di googling, yang nyiapin nih, udah lu gua matiin dulu apa tuh namanya tuh yang kalau di science fiction itu tidur di dihibernasiin dulu. iya badannya. dihibernasiin Ya, dulu, ya. nanti kalau udah ditemuin caranya bisa hidup abadi, lu gua bangunin lagi. Ya ala-ala Captain America ya. Oh, oke. Apa tuh namanya tidur? Itu banyak sih yang otaknya disimpan dibekuin juga ada. Iya, apa sih namanya itu tidur apa tuh itu istilahnya tuh. Ya, ya. Iya, iya. Jadi dia tidur dulu sih. Itu science fiction banget sih. Science fiction Science banget, fiction. tapi ada orang yang udah ngebeli itu gitu. Banyak, Ya. Pak. Dan Ngebeli bangkar kalau nanti perang nuklir. bikin itu di Amerika lagi jadi salah satu apa 4 tahun terakhir malah itu jadi ini Pak. Iya, maksudnya kalau lu baca Yuval Doomsday Noah Harari itu kayak juga gitu-gitu. gimana orang-orang kaya di dunia membiayai riset untuk menghentikan kematian itu juga gila kan? Iya. Ya walaupun kita nggak boleh kesampingkan kalau si Yuval itu dia simplifikasi banget ya. Iya, ya. Tapi maksud gue bahwa ada orang yang Iya benar-benar. spending Betul. money untuk ngebiayain gimana sih menghentikan penuaan. Betul. Dan maksud Betul, gue iya si metaverse ini kan bisa jadi salah satu media yang sangat tepat. Misalnya gini Pak, ya yang paling awal tuh yang gue pernah dengar, nembakin kesadaran lu ke ruang angkasa. Jadi kesadaran lu tuh di download, tembakin ke bus kan, karena kesadaran lu kan disimpan dalam bentuk file, Ya ini kan sebenarnya akhirnya tembakin dus. agak problem paradigmatik kayak ada kalau lu memahami kesadaran seperti psikiatri ya, Iya. maksudnya itu tuh disimpan dalam sel-sel otak gitu ya. Tapi kan ada misalnya perspektif yang kesadaran itu kan subconscious yang Iya, iya, ya iya. agak ngerti gak sih maksud gue? Metafisik kan maksudnya. Dia nggak bisa dimaterialkan. Nggak bisa Iya, dimaterialkan gitu kan. Kalau ini kan yang diceritain Jaka ini kayak kesadaran tuh informasi hidup lu yang tersimpan dalam sel-sel otak ya. Ala Harry Potter lah bisa Bisa di-download. Itu kan asumsinya manusia tuh seperti komputer ya. Iya. Seperti Robot banget. ya Iya. gitu.
Kan yang lucu bukan yang lucu sih, yang berkaitan sama ini kan salah satu divisinya kerjaannya si Elon Musk itu yang Neuralink itu nanamin chip langsung ke brain, itu kan ada berkaitan ke sana juga nanti ujung-ujungnya. Jadi yang di-download tuh si chipnya akhirnya, bukan otak lu per se berarti Bisa ya? jadi otak kita yang udah ngeblend sama chipnya, Iya. dia percaya begitu ya, Iya. dia percayanya itu bisa gitu. Maksud gue secara teknologi akhirnya nanti yang diambil tuh si chipnya, itu adalah kesadaran lu dibentuk lagi dalam bentuk avatar di metaverse gitu kali ya. Atau ditransfer ke body lain dengan otak lain. Kalau ala Westworld ya. Bos, ini bisa jadi serem banget ya metaverse ya. Serem Nah, bos. kalau ada positif ada negatif. Kalau ngomong tuh dipikir Gimana? Iya, Karena bisa hal jadi baru, serem Pak. banget. Karena Iya, hal bisa- baru. iya, Jadi- bisa jadi serem banget Pak. Gue mikir orang. Gue barusan serem banget soalnya mikirnya jauh banget tadi. Iya Pak, Jakarta bisa nggak macet Pak. Bicara Iya, orang pada bicara tidur di AI. rumah kan maksud lo? Iya, semua hidup di. Ini masalah fatwa, gue nggak terlalu paham fatwa ya. Kita bicara etika hukum aja, masalah Film Bruce artificial Willis dulu intelligence. loh. Soal mobil bisa self driving atau pilot. Iya, iya. Di mereka ada penelitian etis kalau ada skenario nanti mobil ini mau nabrak kendaraan lain, dan kalau dia terusin nabrak, yang meninggal kemungkinan besar meninggal adalah yang ditabrak, atau dia ke kiri ada pejalan kaki di situ nenek-nenek umur sekian, Yang dihajar ya yang nenek-nenek. mana yang dia pilih, sementara yang memutuskan komputer, Iya, AI. algoritma yang memutuskan. Itu secara etis sudah diteliti mana pilihan terbaiknya gitu. Kita kan belum, ya maksudnya masih jauh banget kalau buat di negara Nggak, kita bicara begitu ya, gua etika kayak- hukum untuk hal-hal teknologi masih jauh Kalau banget kayak kan. Kampang yang ngomongin nanti apa namanya Terminator ngambil alih dunia, itu Kampang banget sih maksud gua apa ya? Nggak ke sana. Ah itu gua nggak kesana. Sebenarnya malah yang lebih ngeri itu siapa yang bikin machine learningnya dan bagaimana kodifikasi. Betul, Iya, betul Pak. Itu sih, Betul Pak. Kayak face recognition kan sudah banyak kritik kalau algoritmanya Facebook itu rasis. Favor white Algoritma yang rasis. face kan. Iya. Dan ya itu kan desainernya siapa yang bikin? Pada akhirnya tombol yang mengerikan itu bukan tombol nuklir pak, tapi tombol yang nyalain AI itu. Iya, gua ngerti. Sakit kayaknya. Bahkan maksud gue ini kalau kita mikir jauh ya Ya. spekulasinya. Kalau tadi ilustrasinya misalnya orang bisa nyium ganja di jarak jauh ya, lu berarti bisa ngasih racun nggak ke orang dan Itu lu bisa satu. membunuh orang secara virtual. Nah, Wah, ini kita di scope yang sangat science fiction ya. Kalau dibilang mungkin apa enggak, ya sangat mungkin jadinya ya. enggak, karena kan tadi kalau kita Enggak, maksud gue gini, yang dimaksud dengan extends the universe itu, apakah dia membuat replika dari universe? Artinya lu nggak ada direct contact. Maksud gue gini, ini ganja lu isep, terus baunya diilustrasikan lewat aplikasi atau lewat apa, atau misalnya gimana gitu ya berarti ya. Kalau kayak gitu kan berarti nggak mungkin ada kejahatan dilakukan dari secara kejahatan dalam pengertian bukan kejahatan transaksional ala internet sekarang ya. Iya, gitu. paham. Malah sebenarnya jadi mungkin ya kalau kita bahas ke sana, jadi mungkin. Kalau bagi saya, dengan segala macam riset yang sangat kalau Advance kita itu ya. sangat advance, dan kalau kita pakai kacamata mengerikan, sangat mengerikan risetnya sebenarnya. iya, gila sih. Sangat mengerikan, maksudnya orang tahu ada deepfake face gitu. Iya, itu sakit masih, sih. masih receh kalau Iya. ditampilkan. Itu mah masih iya. receh. Ada banyak hal yang jauh lebih berbahaya dari itu sebenarnya. Iya, iya. Kalau diimplementasi yang pakai kacamata itu negatif gitu ya. Ya, Surrogate aja. itu kan gila tuh pak, filmnya Bruce Willis, Surrogate itu. Jadi Apa sih? Surrogate itu Oh, jadi iya, iya, iya. jadi orang yang gerak tuh bukan kita, orangnya mah tidur. Iya, iya, iya. Orang yang jalan-jalan tuh boneka Iya. boneka kita gitu. Iya. Jadi kayak gue tuh pengennya pendek kayak lu, malahan lu pengennya tinggi kayak gue. Ya kita berdua tidur di rumah. Ya yang jalan itu Kelly yang tinggi sama Jaka yang pendek. Maksudnya yang jalan tuh artinya kita bisa bikin avatar kita. Bukan, ini sampai di dunia nyata, Jadi kita punya avatar tapi real. real. Nah ini kan jadi persoalannya tuh kalau kita nggak bikin apa pembedaannya itu tadi, makanya maksud gua yang dimaksud dengan extend itu tuh extendnya itu dia mencoba, ngerti kan maksud gua? Kalau yang saya pahami sih masih dalam konteks virtual. Dan akhirnya mungkin Kalau dalam konteks virtual kan Ready Player One banget sih ini. Cuma si sense itu semuanya ada, dan peruntukannya bukan entertain doang. Entertain Maksud cuma gue kan bagian kecil. kayak misalnya gua ngisep nih vape gitu ya, terus kan baunya kan spesifik ya. Iya. Terus duduk pakai metaverse ngobrol sama gua, dia bisa mencium vape Iya. gua kan. Iya.
Kalau dia punya toolsnya. Ya, let's say gitulah ya. Ah. Dia punya tools. Ready Player Artinya One dia, banget lah ini. Dia ini masih di tahap merepresentasikan baunya. Jadi dia bisa mengenali bau gua di sini, terus dia kirim ke otak Dodo. Tapi dia nggak mencium langsung kan. Dia kan- Iya, dia iya, kan- iya. Abstraksi tapi sangat kerasa gitu. Ah, Iya, iya. Kayak gitu bukan sih yang Iya, iya. iya kan? Iya, kayak gitu jadi. Kalau di level itu sebenarnya nggak pembayangan gue tadi kejauhan. Berarti kan nggak bisa gue atau bisa? Kalau kita konteksnya skenario yang tadi se-advance itu, kita udah sampai di titik itu kan bisa jadi diganti apapun. Bisa jadi nanti racun, misalnya kita bicara Iya, science iya, fiction iya. banget ya. Iya, science fiction. Ini obrolan bodoh lah ya pokoknya ya. Bisa jadi itu racun yang cuma ada dampak ke orang lain selain pemakai utama. Nggak, Bisa jadi kan? Bisa. Artinya si aplikasi itu bisa mengirimkan sesuatu yang Enggak, lu maksud lu inflict damage kan akhirnya ke inflict orang. damage, Iya, iya, iya. inflict damage ke orang Ya gitu. kayak kalau di Tapi gue yakin nanti ada antivirusnya, Pak. pasti ada. Pasti akan ada Ini kayak nge-game ada sih perusahaan ujungnya. security Iya, yang iya. akan Akan ngejagain itu ya. iya Itu lah. kan saya kayak orang bicara, gue bikin senjata yang target DNA doang di 007 ya. Iya. Targetnya DNA orang tertentu doang yang kena, yang DNA-nya nggak itu nggak kena. Iya, 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 iya. Kan kita konteksnya jadi terlalu jauh sebenarnya. Iya, oke. Cuma ya kalau judulnya metaverse yang sekarang emang sih pertanyaan di sini lebih berat ya dari teman-teman di sini sebenarnya nggak ke sono arahnya. Oke. Visinya nggak ke situ. Visinya sebenarnya Oh, kan Nggak bisa nggak kita bikin visi yang ke sana? ya kalau kita jadi pelaku ya bisa-bisa aja. Yang menentukan visinya kan pelaku aja. Masalahnya kita kan bukan pelaku. Yang serem tuh maksud kalau gua pribadi tuh dengan internet ya, pola interaksi yang dulu kayak orang kampung yang saling menyapa apa itu udah sangat berubah kan, apalagi dengan metaverse ini loh, Pak. Ya makanya tadi gue bertanya masa enggak, kita depan bikin human kampung connection tuh gimana? Nah itu Pak, itu maksudnya itu jadi masalah nggak sih kayak gitu? Enggak, human connectionnya nggak terjadi di dunia real ini. Human connectionnya terjadi di metaverse. Di Kalau- metaverse jadi kan kalau- lu bisa jadi identitas lain. Emang itu tujuannya. Jadi gini, kalau di sekarang kita chatan WhatsApp, kita ngasih smiley di WhatsApp, tapi kitanya nggak senyum kan itu udah jarak ya sebenarnya berjarak. Kalau nanti kan kita kan nggak bisa ngasih smiley kalau pakai avatar. Jadi peningkatan dari limitasi teknologi zaman sekarang sebenarnya. Ini Kalau saya akhirnya positif nanti ya lihatnya. jauhnya nih sampai kayak pernikahan itu jadi nggak penting. Iya, buat apa Pak? Lu masuk ke metaverse, lu connect dengan orang di metaverse, hormon lu bekerja, lu merasakan Iya, gue paham maksudnya. udah gitu tiba-tiba nanti Atau terjadilah bahkan lebih jauh, lu bisa melakukan pernikahan di betul digital di metaverse, lu sampai bisa punya anak di digital. Iya. Nggak tahu sih kalau punya yang digital kayak gimana. Ya bisa aja sih. Bisa Cuma aja, Pak. anaknya anak virtual, bukan Anak biologis virtual lagi ya. dengan anak virtual. AI-nya kayak- misalnya sampai sejauh itu Kayak gitu. main The Sims, tapi lu lebih lagi. Itu kayak mengerikan nggak betul, sih? betul kayak main the same benar. Itu yang gua bilang Jakarta bisa nggak macet itu, Pak, beneran itu. Bukannya Jakarta nggak macet Pak, satu dunia nggak ada yang pakai mobil lagi. Iya mungkin ya. Cuma jangan mobil- utopis dan jangan distopian sih ngelihatnya. Iya, paham, Karena paham, pada paham. prakteknya kan akan selalu ada jalan tengah. Nggak kayak gini dah. Berita terbaru soal PNS mau digantiin sama mesin tuh cugetan banget Pak. Maksud gua itu jadi kayak pembicaraan yang Iya. wow banget padahal Ya elah itu mah standar Pak. Harusnya ganti presiden jadi AI. Enggak, pada dasarnya kalau Secara struktur ya, bukan Iya, kita paham. bicara negara kita nih. Ya. Bukan paham negara gua kita di ya. metaverse tuh nanti ada tenang saudara-saudara, selama kita rapat di Zoom masih pakai sambutan dan akan baik-baik aja, Nggak, Pak. dan habis itu waktu dan tempat dipersilahkan. Iya. Terus Maksud gue kayak lu rapat di Zoom di mana orang cepet lelah, Iya, sambutannya 3 kali, Pak. gini, alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asrofil. Jadi tenang aja. Diulang berkali-kali. Akhirnya Gue gitu. bukan maksudnya merendahkan orang bersolawat, enggak. Nihil nih barang akhirnya. Itu sama extend teknologi tuh bisa diperkosa sama Itu, orang yang Pak. makainya, anjing. Ya, kalau kata Bang Daniel tadi kan selama nge-print masih pakai flash disk ya tenang aja lah. Tenang aja, tenang. Ya Yes. walaupun metaverse misalnya kayak lu tetap bisa treatnya dengan cara yang berbeda karena pada dasarnya how people approach gitu Iya sih, teknologi iya sih. selalu Enggak. Iya benar. Dan ini dalam tahap sebelum kelahiran tuh dia masih dalam kandungan sebenarnya. Barangnya itu belum ada Nah, real. ini yang pengen gue
sebenarnya tadi nanya, lu kan tadi sempat ngomong metaverse-nya Facebook, metaverse-nya ini, metaverse-nya itu. Nah ini kan dan lu juga secaranya kalau lu pelaku lu bisa ikut gitu ya. Nah maksudnya ikut menentukan masa depan. Yang anjing ini kan mereka yang menentukan, kita ngikut Itu Pak. Di mana ruang buat kita kemudian ngerti gak sih maksud gue? Paham banget. Ini. Paham banget. Itu jadi sebenarnya ya masa depan kita ya, walaupun kita ngomongin masa depan yang panjang ya, bukan masa depan yang dalam 5 tahun ke depan. Iya, karena hati-hati, bisa jadi 5 tahun ke depan kita udah lihat anjing deket dong berarti. hati-hati. Deket, Pak. Nggak, saya nggak jamin 5 tahun lagi kita Iya bakal maksud gitu gue semua, kita enggak. gua nggak tahu nggak ada civil discourse yang cukup gini, Pak. memadai tentang ini Jadi gitu. Pak, riset masalah ginian itu dalam 10 tahun terakhir grafiknya itu nggak ngelandai, grafiknya gini. Iya. I know, karena misalnya apalagi sejak pandemi uang semua lari ke sektor teknologi dan Iya, sebagainya, iya, pertumbuhan. Lagi nak startup gitu kan ya. Dan risetnya begini. Ini saya Iya. bicara dalam tataran akademisnya ya. Ada satu, kalau subscribe ada namanya 2 minutes paper ya di YouTube. Itu dia selalu setiap minggu ngasih riset terbaru yang canggih-canggih banget ya. Dan mereka punya anekdot 2 more paper in the line. Wow. Mereka udah punya anekdot gitu. Tinggal dua paper lagi kok beres nih Ya, urusannya. Lu mau akurat sekarang dapat akurat berapa? 90%. Enggak, Dua paper cuman- lagi kok 100. Cuman kalau dia tuh orang ke Indonesia agak sulit membahasakan karena kemegahan di Indonesia masih dinilai dari WC jongkok, Pak. Ya. Stadionnya miris, megah, Kita harus tapi kok nampak. WC Kita harus- jongkok Kita harus gitu. nampak ya. Iya. Orang Megah masih atau menilai tidak itu dinilai dari WC jongkok, Pak, di Indonesia. Sedih sih Pak memang. Jadi bukan tumor paper ini, Pak. Tumor century aja nggak ya kalau di kita. Maksud gue lepas dari ya maksudnya adopsi teknologi kita nggak secepat negara maju, oke, satu hal ya. Tapi maksud gue kayak pada Adopsi perjalanan knowledge, Pak. ya nggak pada perjalanannya pemain-pemain di tingkat global itu yang nanti akan menentukan. Maksud gue Ya, kayak ngerti gue. mereka pasti akan masuk kan. Kita dipaksa untuk kecap kan berarti. Kalau gue lebih concern gini sih, di mana sih ruang civil discourse nentuin itu kan? Artinya ini kan pemain-pemain besar sedang ngedesain sesuatu. Sebenarnya ada nggak sih? Ada pemain besar yang sangat percaya dan menjadi evangelis untuk hal-hal yang berbau open source. Kalau open source itu kan sebenarnya beneran teknologinya kebuka buat umum, buat dimodifikasi buat umum tanpa ada batasan dan sangat demokratis. Mereka punya panel sendiri yang dipilih sama komunitasnya sendiri. Dan ada Siapa itu? Kalau kita ngambil di zaman sekarang nih, zaman sekarang yang udah ada operation system, orang tahunya pakai Mac OS, pakai Windows ya Windows 10, Windows 11, pakai Android, pakai iOS kan. Kalau open source di sistem komputer, operasional komputer, ada Linux kan. Linux itu banyak cabangnya dan itu sangat demokratis gitu. Enggak, maksudnya dalam konteks metaverse ide itu muncul dalam konteks desain metaverse. Ada ya. muncul ini wacana itu selalu ada muncul karena apa ya, mereka pun udah jenuh sama kok semuanya Facebook ala Google. Oke. Jadi itu nggak sustainable. Iya. Karena itu cuma jangka pendek buat memeras hormon kita, kecanduan TikTok lah segala macam lah, sama lah itu sebenarnya. Nggak experience yang bener bagi mereka. Saya sih masih percaya ada orang idealis di dalam pemain besarnya. Iya, tapi ini subjektif ya, jadi karena percaya doang, bukan by base bukti ya. ya enggak, karena kalau pengalaman-pengalaman yang udah nih, kita ngomongin internet, ya ngomonginnya sekarang aja, nggak usah metaverse gitu kan. At the end of the day, gitu kan. Karena selalu kita ada at the end of the day gitu loh. At the end of the day, investor is always right. At the end of the day, investor always right kalau kita sebagai pasar yang ikut. Masalahnya kan kita kurang terdidik untuk memahami civil society di dalam internet itu. Telat terdidik soal itu. Nggak how anjing si civil discourse kita nggak ada. Nah, maksud gue gini, Kita nggak punya agora, nggak punya ruang publik. Mau ada internet, mau nggak ada internet, kita nggak punya ruang publik. nggak usah ngomongin itu anjir. Maksud gue, kita baru tahu tadi sore aja ngepet kan sebenarnya. kayak ya walaupun mungkin segelintir orang tahu ya lebih dulu karena mungkin engage di bidang teknologi yang dan sebagainya. Tapi maksud gue kayak kalau ngomongin demokrasi, ngomongin ini kan perubahannya bukan perubahan
apa ya maksud gue ini Ini akan bukan perubahan perilaku, ini perubahan struktural masyarakat. gila nih gitu maksud gue dari society. global kita Iya. ngomong Global, Pak. global kan. Nah, Global society lagi diarahkan ketika menuju arah ini kita percaya mas Menarik. gelintir elit CEO atau mungkin para peneliti yang bekerja untuk industri-industri besar dan dan bukan CEO biasa. iya lepas bahwa kita di peri-peri ya bukan di epicentrum perkembangan ya iyalah kan Rumah rangginangnya lah ya. masa nggak boleh ikutan ngomong Tai anjing kuku ada ini untuk tai kuku. menentukan itu kan. Nah itu sih kalau gua concernnya lebih kayak anjir gua akan terima aja nanti apapun yang terjadi karena power kita nggak. Enggak, oke. Maksud gua karena kita udah sedikit membicarakan ini, pendengar kita nih butuh karena ini cerita after Pendengar kita udah pulang pak dari tadi ini kita ngobrolnya enggak mereka udah nggak tahu. enggak maksud gue ini kan after school, paling nggak kita ngasih insight. Ini ada metaverse. Ini sebuah realitas yang udahlah konkret, pasti ketemu. Ini barang kalau Kaisar ngomong 5 tahun ke depan gitu. Gimana kita ngadepinnya? Maksudnya apa sih yang harus bisa nggak kita nyiapin sesuatu supaya kita tuh nggak cugetan bahasa Jawa ya. Maksud gua kalau gua pribadi ya terlibat dalam ini tuh dalam diskusi ini penting dalam pengertian ya civil discourse-nya harus ada sebenarnya Iya, karena iya. kan ini masa depan bersama. Asik. Nah dalam konteks ini persoalannya memang limitasinya itu kan teknologi ini kan teknologi yang nggak semua orang ngerti. Gue sebagai orang yang gaptek ya, gue gaptek deh. Nggak kayak kita berempat yang nggak gaptek dia doang ya. Maksud gue kayak boro-boro kita nyiapin sesuatu ngerti aja nggak gitu Jak. Ya. Jadi ada satu pemain besar yang dua pemain besar yang menyediakan tools untuk bikin metaverse versi kita sendiri dan mereka bener 5 tahun terakhir tuh bikin gimana caranya ini tools bisa diakses sama orang awam segampang mungkin. Bayar apa enggak? Free. Oke. Free. Mereka menyediakan tools itu. Jadi kalau kita concernnya tadi ke civil discourse, ada kemungkinan nanti Pak Kelly atau timnya dimudahkan untuk bikin multiverse sendiri atau universe sendiri yang memungkinkan ada Metaverse, ya. civil discourse yang benar di situ. Dan ini akan bisa jadi besar. Artinya ini sebenarnya teknologi ini kalau gua ngelihat pandangan lo teknologi ini nggak deterministik gitu ya. Iya, betul. Artinya dia bisa terbuka untuk bagi kita membangun metaverse versi kita. Iya. Selain yang versi Facebook, semuanya pahamnya ke sana. Iya. Yang saya tahu selain yang versi Oh, kalau yang versi Facebook itu another Versi- sosial media yang versi Facebook ya Facebook kita udah tahu. Maksud company kita ya sekedar gitu, iya. udah. Oh berarti metaverse yang ingin Oh, kalau kayak gitu literary sebenarnya extend bro, good aja. bukan literally extend, artinya kita punya peluang loh. Iya, Iya, sangat. maksud gua literary dunia tuh di extend ke sana. Jadi makhluk rengginang, rempah rengginang ini punya posisi juga di posisi sana. Di universe lo. Di Nah, sekarang kan pertanyaannya nanti bukan universe itu bakal gede, bakal dominan apa enggak? Yang menentukan Gitu. kan siapa yang ngisinya. Iya, maksudnya kan gini. Nyet, Saat nih ini kan multi kita bahasa ngobrolin LTI bisa nih. antara tataran normatif sama tataran empirik ya. Betul. Gini, Nyiptain. di sosmed lu juga bisa mempromosikan diskusi yang sipil. Betul. Tapi kenyataannya algoritmanya nggak ngedukung itu ketika gue masih ngerti gak maksud gue? Paham, Pak. Paham. Nah, apakah ini akan lebih demokratis dari itu? Sangat demokrasi dari itu asal kita nggak percaya ini metaverse yang benar cuma versi Facebook doang. Kalau versi Facebook doang echo chambernya ada apa Antara misalnya percaya sama gini loh. Gue bisa aja nih ya Mantap pengennya. percaya atau accessible apa enggak sih? Nah, itu maksud Apa gue. sih? Apa? Accessible apa enggak tuh? Yang alternatif ini bakal accessible nggak? Kalau bagi gue sangat accessible. Nggak, artinya gini. Di Spotify itu ada banyak hal penting ya. Iya. Tapi kan algoritmanya mungkin Iya, betul. Ngerti nggak maksud gue? Paham banget. Sekarang kan semuanya di-trigger dengan notifikasi dengan yes, itu persis. Ya, yang menjadi challenge adalah bisa nggak yang independen Ya, bikin bukan algoritma, Yeah. experience lain. Kita bicaranya bukan algoritma di sini. Di metaverse itu soal experience. Experience lu bisa mengundang yang lain nggak? Lu bisa trigger hormon yang lebih Jir, iya lebih mah candu daripada sekedar notifikasi doang. marketing Nah. deui ieu So mah nya. ini tapi tetap medan tempur ya. Iya.
Oh ya, iya kan civil discourse tadi bicaranya. Ini Iya nggak masuk gue, tapi money talk dong. Kalau lu punya budget lebih gede, lu bisa lebih promote lebih gede, lu lebih bisa didengar orang lain. To some Remah-remah rengginang tinggal nempel di jigong. To some extent bakal iya, cuma ada, kalau saya pribadi percaya ada fase hidupnya teknologi dan fase tahapannya masyarakat itu kesadarannya soal teknologi seperti apa ya. misalnya Jadi kayak akan ada jenuh orang nanti, ini gini lagi. gue balik ke kripto ya. Ya, Ini anjing. Enggak. Dengan logik lo barusan gue coba masukin. Karena ada satu hal yang unik ya. Kayak Elon Musk tiba-tiba ngomong bahwa dia mau bikin kripto namanya Dogecoin. Terus karena dia ngendorse hal itu, dia yang bikin itu, orang beli dan ada harganya hari ini. Iya. Maksud gue yang kayak tadi lu bilang, remah rengginang tuh nggak mungkin di endorse sama Elon Musk. Iya. Enggak, maksudnya kalau misalnya di kajian media itu ada pemikir namanya Christian Puig. Christian Puig itu terkenal karena dia cukup ngelaborasi sebenarnya ketika dia tuh termasuk yang distopia sih sebenarnya. Iya, ya. iya. Dalam hal ini argumen dia, mungkin gue masih mencoba nge-grab soal metaverse ini sambil ngelihat aspek ekonomi politiknya ya. Nah, Christian Puig itu ngelihat ketika sosial media dirayakan sebagai ruang yang demokratis bagi civil discourse, bagi lo bisa creating your own voice gitu kan, lo bisa didengar akhirnya, nggak perlu punya kamera mahal. Iya. yang terjadi sekarang. At the end of the day, yang akan tetap tinggi atau tetap visible di sosial media itu adalah riset dia nunjukin bahwa lihat aja top 10 Twitter followers itu siapa, misalnya kayak Justin Bieber ini. Dan itu artinya corporate money, corporate ini dia tetap akan mendominasi dan menghegemoni. Gini, bahasa saya sih gini sebenarnya Pak Kel. Jadi saat konteksnya adalah mediumnya Twitter, mediumnya Facebook, mediumnya YouTube, oke, kita kalah sama uang. Tapi saat konteksnya kita punya YouTube universe versi kita punya Twitter universe versi kita dalam tanda kutip ya. Edan sih, ini gila sih. Oke. Teknologi itu membuat kita bisa, teknologi metaverse yang dikembangkan itu membuat kita bisa dan akan gampang untuk bikin versi kita sendiri. Nah, dalam pengertian ini berarti producing metaverse itu Too much. Produksinya yang didemokratisasi. let's say misalnya Wiasa Project misalnya. akan mampu itu. Iya. Ini too much. Jadi akan accessible bagi perusahaan seperti Wiasa creating. Iya. Bisa Iya. dan itu maksud gue sekarang ini bikin too much. website. Sekarang bikin website ngeluarin duit 2 juta jadi website. Iya. Nanti juga gitu. Ini too much sih, maksud gue. Ini menarik sih. Iya, potensinya ini gila. Ya, kalau lu ini. bilang tadi ada algoritmanya Facebook, kalau kita bikin Artinya nggak ada sentral ya, nggak ada ruang. Misalkan kayak gini. Kalau tadi kan kita grupnya Facebook, bagian dari Facebook, kita bikin grup di dalam Enggak, Facebook, enggak. bikin diskursus itu ada algoritma kan, mana yang populer, mana yang enggak. Enggak. Kalau ini kita bikin Facebook sendiri. Nggak ada sentral, Pak. Tapi metaverse lu bisa dibom sama metaverse Ini tapi lain. masih ada mesin pencarian Google. Kalau sekarang misalnya lu punya website, tapi masih ada mesin pencarian Google. How to di page nomor 1 itu kan Page one tetap ya. harus ngikutin. segala macam ya. Itu pun nggak akan ada dalam dunia yang baru ini. Nggak bisa jawab itu nggak akan ada atau akan ada ya. Iya, karena dia di fase orang sama-sama berlomba-lomba mana cara yang paling demokratis, yang Gila paling sih. menguntungkan kepada society. Mindset selain ala Facebook, mindsetnya gitu. Walaupun based on kapital juga mereka ngomong. Enggak. Iya. Ini pertanyaan yang udah bakal faedah buat para pendengar kita. Apa yang bisa kita siapin? Nggak ada Pak, ngerti aja belum? Ya enggak, berarti kan yang harus kita siapin pertama kali adalah mencari knowledge tentang hal ini kan gitu. Iya. Kalau saya sih nggak kesana Pak, masalahnya prinsipnya nanti pertanyaan besar tadi soal interaksi human being itu maknanya apa? Karena ini metaverse itu cuma tools jadinya. Ya enggak, maksud gue sampai kita tahu toolsnya aja belum ini. Berarti kan kita harus gali knowledge tentang metaverse ki apa sih? Susah Pak, kalau gitu kita bicara media literasi, belah-belah. Oke, so apa yang lu usulkan? Kalau yang lebih apa ya? Pertanyaan besar bukan yang gue usulkan ya. Pertanyaan besarnya adalah kita memaknai hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan benda itu seperti apa? Itu yang akan terjadi di metaverse nanti. Karena metaverse ya gimana kita, bukan kita gimana metaverse. Metaverse yang akan gimana kita nanti. Kalau sekarang kita sangat gampang jadi terpancing sama algoritma, terpancing sama hormon yang di-trigger sama algoritma, ya di metaverse pun kita akan gitu juga. Cuy, Lebih masalahnya ke kan individu. Nih, masalahnya kan begini, ya
kalau lu mau balik ke situ misalnya yang gue bisa mungkin share adalah riset-riset tentang sensasionalisme misalnya, sensasionalisme atau berita-berita yang mancing clickbait, gitu kan. Tentu ada riset yang lebih kultural ya, yang lebih ngelihat misalnya ini ada tendensi bahwa kita memang menyukai sesuatu yang unik. Nah, tapi juga ada riset yang scientific based kayak bahkan nge-trace-nya sampai ke teori evolusi tentang cara kerja manusia, otak manusia gitu. Jadi di riset yang pernah gua baca misalnya, tendensi kenapa kita sangat menyukai meskipun lu udah sadar nih clickbait itu anjing gitu ya, tapi kan kadang-kadang kita nggak tahan pengen otak primitifnya, primitifnya jalan. Pengen klik karena berharap anjing pasti ada sesuatu yang ini, ternyata kita kecewa terus ngulang lagi yang gitu kan. Nah itu tuh karena memang katanya manusia itu Kata siapa di otak manusia tuh didesain untuk ngelihat ini Pak, kayak Henrik Patton itu orang-orang komunikasi yang modelnya itu ngelihat proses komunikasi itu scientific banget lah, bukan kultural, ngerti nggak sih? Dia nganggapnya fisika itu. Fisika, iya. Ada hitungannya bos. Iya, untuk apa sih ngawasin sekeliling, terus ada beberapa tendensi gitu yang somehow dia kaitkan itu dengan teori evolusi gitu. Dan itu yang membuat nge-trigger kita, artinya si model-model attention base yang tadi lo mungkin kritik itu sebenarnya itu ngulik-ngulik tendensi primitif kita untuk benar kayak gitu loh. Maksud gue makanya dalam solusi ke individu dia harus paham, dia kenal dulu primitif dia kayak gimana. Oke. Enggak, ya atau nyiapin iman dan takwa aja kali. Bisa Enggak, maksud gua akhirnya ya kalau tadi bicaranya kita harus tahu dulu metaverse-nya apa, jadi media literasi. lah, enggak berarti kan paling enggak buat para pendengar kita, lu mulailah dari sekarang agak centil tentang itu gitu loh. Emang kalaupun ngerti tendensi primitif kita, itu kan education. Nah, itu maksud gua. Betul, setuju. Tapi bukan media literasi. Jadi lebih broad ya. Iya, lebih mendasar. Iya, lebih mendasar. Oke, gua paham. Berarti yang dimaksud sama Kaisar, metaverse itu suatu hal yang sudah wajib ain ya. Berarti mau nggak mau bakal kita hadapin. Yang lu perlu lakukan adalah menyiapkan diri lu aja. Ya. Begitu. Kalau disimplisistikan untuk menegasikan Iya. sifat negatifnya ya bisa jadi gitu ya. Cuma memahami teknologi itu kan sebenarnya kalau tadi kita bilang semuanya harus centil untuk ngikutin gini, ini jadi big word tapi kosong jadi kayak big data, AI, semua orang ngomong gitu. No. Maksud gua paling enggak tiap orang itu punya bekal sendiri-sendiri pemahaman tentang apa sih metaverse itu. Dan maksud gue siap-siap misalnya untuk mengaplikasikan apa ide dia ke dalam si metaverse. Iya, betul. Contoh misalnya media dakwah atau apapun. Setuju, Pak. Udah harus mulai agak centil nih bayangin metaverse nanti gue ngapain ya. Betul. Dakwah gue nanti modelnya gimana gitu misalnya. Setuju, Pak. Termasuk konteks keluarga, siap-siap nanti anak kita akan gede di dunia begituan. Itu poin gue, maksud gue jadi kayak gue ngebayangin anak gue nanti mulai masuk ke metaverse-ku dong. Damn, itu gila geng. Maksud gua banyak hal yang apa ya dari sisi oke lah ini progresif ya. Maksud gua dunia itu punya progresnya sendiri gitu. Teknologi ini punya progresivitas sendiri. Tapi memang poinnya gitu, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai individu ataupun kelompok ataupun organisasi gitu. Tumben Pak Jaka solutif ini. Kalau praktisnya Pak, jangan anggap ada limit sekarang. Oke. Kalau mau praktis ya, maksudnya sekarang kan orang, gue nggak mungkin ke sana. Tadi kita sempat bahas contoh ya, kalau pebisnis misalkan, pebisnis sekarang yang lagi terdampak pandemi salah satunya travel agency misalnya. Kita bicara orang umroh manasik haji. Kenapa nggak bikin simulasi aja sih? Ya. Enggak, cuman maksud gue ya gitu jadi tadi gue ada limit lagi, itu mungkin nggak, sangat mungkin bisa dikerjain sekarang, nggak bisa. Paham. Cuma maksud gue secara fatwa apakah hal itu jadi pada ujungnya gitu loh. Fatwa akan belakangan Pak. Soalnya saya bahas dulu. Harus ada, enggak memang. Selalu Pak, selalu ditinggal. Bukan selalu tinggal Pak. Fatwa itu hadir setelah ada fenomenanya. Iya memang. Ya, jadi nggak mungkin bikin fatwa habis itu fenomena hadir, nggak mungkin gitu. Saya sempat ramai ngebahas Wiki sosial media tuh tahun 2009.
Bikin apa? fikih sosial media, ngebahas fikih sosial media itu tahun 2009. Sementara di kita baru membahas begituan ya 2 tahun 3 tahun ke belakang kan. Tapi itu bukan fenomena Indonesia aja nggak sih, di mana-mana Iya. juga. Fikih sosial media itu dari luar sebenarnya. Tahun Iya. 2009 tuh udah ada. Oh, orang luar, karena mungkin di sana sosial medianya Udah lebih advance. 2009 kan Bukan kita sosial medianya lebih advance, sosial medianya sama Pak, individunya lebih ngerti diri sendiri. Itu enggak maksud gue lebih aksesibel karena zaman itu 2009 tuh orang masih Facebook kan, dan Warnet. itu juga belum terlalu Ngerti Orang kan? masih warnet, Pak. Paham. Dan kendala belum utama- jadi fenomena yang luas gitu loh. Ini nih yang namanya IndiHome tuh hanya dimiliki oleh orang-orang yang tinggal di Pondok Indah. Sedap. Tahun 2009. Keras nggak sih? Keras, Pak. iya. Tapi lebih keras yang tadi sih, iman dan takwa. Itu wajib. Iya. Enggak, dan gue kecewa ya. Kita berempat, cuman yang iman takwa tuh keluarnya dari gue, bukan dari. Kan yang Ustadz Bapak doang. Enggak, kan ada Mufti Dodo. Ya, Mufti Dodo kan orangnya sabar, nunggu dulu. Kan Iya. takutnya kalau semua dibawa ke agama selesai Pak sebenarnya. Enggak ada yang bawa ke agama. Nggak selesai juga. Kalau kata Cesar sih Ayo. harus dianggap belum selesai. Ayo. Selesai Pak. Apa yang nggak selesai? selesai dengan agama? Wah, mati Selesai kau. Pak. Lu mempertanyakan agama Pak? Enggak, agamanya gue bertanyakan. Karena itu jalan gue menuju zatnya. Ini nih orang-orang yang nggak ngerti bahwa di Al-Quran ditantang orang bertanya, Pak. Itu Pak. Padahal udah. Oh, gue nggak mau ngomong. Ya, padahal udah dibilang bahwa dalam kitab ini nggak ada keraguan. Sedap. Yang nantang tuh, Selesai. lo kok selesai? Itu justru nantang orang yang nganggep lo. Entar dulu, kok nggak ada keraguan? Manusia itu tadi primitifnya adalah ragu. fitrahnya Fitrahnya kita tuh ragu. ya. Balik ke metaverse. Ini ke kejauhan. Oh, ini alasan orang keempat nih nggak ngomong ya? Alasan keempat kan ngomong. Iya, Pak. Iya, Pak. Enggak, lu ngomong yang benar. Iya. Enggak, ini gue sih dari tadi ya, karena gue sangat, kalau Pak Kelly ngomong gaptek, gue primitif mungkin ya. Gue tuh khayalan gue bodoh banget sih tadi. Dari tadi ngomongin metaverse, orang punya dunia sendiri gitu ya. Terus karena gue mungkin gue kaitinnya sama agama gitu ya. Anjir, Dajjal munculnya di metaverse kali ya. Bener juga. Itu possible teori Dengan sebenarnya. perilaku Possible orang teori, kan. yang dengan Instagraman aja dibully, terus dia mau bunuh diri segala Enggak, macam ya kan. Gue mikir kita bakal bikin negara syariah, lu mikir ada Dajjal muncul dulu anjing. Kenapa nggak mikir yang bikin negara syariah dulu baru Dajjal? Ini kan tadi konteksnya ngayal jauh Pak. Possibility, Iya, Pak. possibility, Kan Pak. pedang bermata dua tadi kan di sini kan. Iya gitu Pak. Ya. Ya kalau dalam ini possible aja, Pak. Kenapa nggak Pak Dodo bikin metaverse? Pak Dodo jadi khalifah di metaverse Pak Dodo. Jamaahnya ada apa enggak? Tanyanya Ya ke kan, situ. ya kan akhirnya gitu. Iya. Gue self appoint diri gue sebagai khalifah, gue cari umat gue gitu. Iya. Gue sih kalau Bisa sorry jadi mungkin kayak gitu saya nanti Dajjalnya muncul. kurang ini ya. Kalau saya sih ngeliatnya ini the end of objectivity atau gimana sih? Waduh, kalau pertanyaannya ke situ agak susah sih Pak. Dari Saya tadi jawabnya. saya karena kalau tadi Bapak bilang semua orang bisa, maksudnya ya udah lu ciptakan universe lu sendiri. Berarti kemungkinan bakal ada 7 miliar universe gitu ya Pak ya? Iya. Makanya gue jadi bingung. Maksudnya Enggak, masih kalau- ada Kalau pertanyaannya di end of objectivity emang sekarang enggak. Iya. Oh, enggak Pak, sekarang masih ada objectivity. Iya, karena tembok adalah tembok keras gitu. Iya, maksud gue kayak lu bisa mencipta gimana sih, maksud gue ngerti gak sih? Paham Iya, gua? paham. Lu bisa bikin universe lu dengan punya hukum alam yang beda di situ. Iya, Iya. kan gilanya gitu kan Iya, ya. gravitasi lu beda sendiri gitu. Iya, kadal terbang, burung jalan gitu misalnya. Iya. Itu gimana ya gitu ya? Menarik Enggak, sih, menarik. enggak. Apakah ini salah satu mimpi basah dari orang liberal tentang subjektif morality itu, Pak? Kan orang liberal tuh berpendapat bahwa moral, etik itu sangat subjektif. No, enggak semuanya. Karena misalnya gini, ketika lu memprotes kekerasan seksual kan objektif, ada konsensus tentang konsen misalnya. Artinya liberalisme yang mana nih? Maksudnya kalau lu ngomong Nietzschean itu sih udah iya, Karena- nihilisme itu. Karena nanti Bapak juga bisa coba googling. Ada seorang sosiolog di Eropa sekarang di sana yang lagi
meneliti tentang jadi ada salah satu menurut dia ada salah satu kumpulan sosial orang yang punya ketertarikan biologis kepada anak kecil. Nggak, gua tahu bahkan ada partai di Belanda yang mendorong hak-hak pedofil. Ya, itu salah satunya. Ya, Peneliti itu lahir dari sana. Itu nggak subjektif, artinya dia mencoba menginstitusikan itu, dia mencoba menjadikan itu hukum. Yang subjektif itu dalam melihat, jadi gini, dia ngelihat moral itu bukan sesuatu yang fix. Ya, moral itu bukan sesuatu yang bisa dipegang sama misalnya agama, Tuhan, negara, nggak begitu kan logikanya orang liberal. Ya liberal pasti ngesampingin agama. Iya, maksudnya dia bilang bahwa yang namanya morality itu harus dibentuk atas konsensus subjek dalam ruang lingkup sosial itu kan gitu. Iya, tapi bukan artinya gini. Gue pengen ngebunuh itu jadi bermoral, nggak gitu. Karena akan ada tautan dengan humanisme. Humanisme itu artinya kaitannya dengan kayak gini loh. Sebenarnya rootnya moralnya itu dari Kant. Rootnya dari moral Kantian itu artinya kan ada nurani, ada yang esensial. Jadi sebenarnya kenapa rejection atas agama itu kuat di itu? Karena agama itu dianggap punya satu pakem sendiri yang nggak berlaku untuk seluruh kemanusiaan. Paham. Jadi bukan berarti itu tadi nihilisme. Yang lu kritik itu nihilisme. Nihilisme itu percaya bahwa ada personal subjektivis. Iya, kalau ini enggak, tetap diinstitusikan. Yang dia anggap dasarnya adalah kemanusiaan. Kemanusiaan itu nurani, yang gitu-gitu. Kita bisa debat soal itu. Nah, tapi poin lu ngomongin ini konteksnya kemana tuh tadi? Dalam kaitan dengan metaverse. Metaverse. Ya karena pada akhirnya nanti bakal ada ketika metaverse nanti muncul, mengejawantah muncul. Oh ya bisa, orang jadi personal. Maksudnya di sini gue boleh gitu kan? Nah itu kenapa? Dan dia kuat-kuatan dengan personal subjectivity dia kan berarti. Dan di internet juga kan gitu. Misalnya orang-orang yang maksud gue ini yang bangsat ya, maksudnya pedofil kan punya grupnya sendiri. Betul. Ini ya itu kita analogi. Atau udahlah kalau pedofil itu sangat menjijikkan kayak Cina gitu ada misalnya. Analogi tahu serial Westworld atau film Westworld? Iya tahu. Dia kayak Jurassic Park tapi di dalamnya robot. Hmm. Robotnya itu sangat realistis dan lu bisa bunuh-bunuhin, bisa merkosain, bisa ngapa-ngapain, no sin di situ. Iya. Lu bayar buat masuk situ, bayar mahal. Bakal ada kemungkinan metaverse versi itu nggak ya? Pasti ada. Jadi pertanyaannya bukan metaverse globally, parsialnya akan ada gitu-gitu aja. Nah, makanya gue jadi berpikir ini di end of objectivity. Jadi nggak bisa. Kalau mikir lebih jauh lagi ya, social struggle itu buat apa? Nah, pertanyaan besar. Ngerti nggak maksud gue? Kalau sekarang misalnya LGBT right, orang pengen ngedorong supaya misalnya nih kelompok LGBT dan orang yang pro atas itu pengen ngedorong negara ngelegalin itu kan dengan meta first beres tuh bareng. Ngerti nggak maksud gue? Beres. Atau misalnya kelompok Islam tadi lu bilang dengan yang pro syariah. Betul. Ini kita loncat Pak. Jadi kalau begini artinya dunia fisik hilang. Kita cuma punya dunia virtual. Sementara si metaverse itu adalah extend dan blending. Yes, makanya still ada objectivity berarti. Enggak, bukan maksud gua. Kecuali metaverse 5 tahun lagi launching, habis itu negara bubar semua. Oh no. Metaverse ini bakal jadi sebuah apa ya? Ya bukan echo chamber lagi ya. Ini bakal jadi tempat menggodok ide-ide nakal atau ide-ide brutal untuk kan kita ngomong ini bakal jadi extend dunia real ya. Iya. Nah, ide-ide gila itu digodok dulu di metaverse. Yuk kita ejawantahkan di sini. Itu mah internet sekarang gitu. Jadi ya. No. Karena ini sampai ke in some extent ini nyampe ngomongin experience yang nggak ada di internet hari ini. Maksud gue di internet hari ini kan masih udah terbatas. Experience, kenapa lu nggak produce di situ aja? Enggak, karena tadi logiknya extend. Logiknya cuman extend, bukan dia tetap butuh tadi. Kita butuh belum jadi blending. Matrix, ya? Kita belum jadi Matrix. Kita belum jadi surrogate yang Bruce Willis tadi, belum jadi Matrix lah, belum jadi Ready Player One. Oke. Ini kan pasti idenya kalau Sorry, berarti tadi tuh replikanya itu ya, bukan replika, apa maksudnya pengalaman
Enggak sih extend bener sih. Extend Istilah enggak Iya. kalau akhirnya ini buat orang-orang yang konspiratif, New World Order itu akan muncul pertama di metaverse. Dan think tank subversif munculnya di situ juga. Itu maksud gua. Jadi kehancuran negara real itu lahir idenya di situ, dan gimana cara membuat itu jadi nyata lahirnya di sana. Radikal versi bener radikal tuh munculnya di situ. Gila sih. Enggak, tapi lu sadar gak sih ini obrolan internet dulu tuh gini loh. Iya. Iya. Sebelum internet manifest gitu ya. Benar paham. Tapi yang terjadi dengan internet kan iya Facebook kan. iya kayak gitu maksud gua. Ini kita ngomong the end of the day. kan gitu. orang ngomong web 2.0 segala macam dulu kan gitu Dulu semua. tuh mimpi bahasanya kayak gini bener loh persis loh. Iya, dan di Indonesia kita lagi ngomong. Narko banget dulu tuh mimpi tentang internet. Iya, dan bahkan Makanya profesor yang ngedorong lahirnya itu kan salah satunya. Iya, tadi kan gue sebut ada fase transisi masyarakat ya. Kemarin fasenya kita jadi budaknya sosial media. Sekarang fasenya udah jenuh sama itu. Mungkin ada fase lain yang lebih Gue buruk dari masalahnya itu. nggak percaya masalah jenuh apa enggak sih. Jenuh gue bukan jenuh bosan, maksudnya jenuh tuh bahasa Inggris apa ya? Gua mesin kapitalismenya ngelihat peluang lebih gede di pola yang lain nggak? Kalau enggak akan still the same man. Nih, mesin kapitalisme pasti ya kapitalisme selalu Enggak, ini pun yang menjual ya. ngegerakin metaverse adalah mesin kapitalisme, bos. Betul. Iya enggak. Gue percaya mungkin lahir model kapitalisme yang berbeda mungkin. Iya. Iya. kan? Maksud gue sana. Iya gitu. Cuman masalahnya seoptimis apa itu? Dan Nggak optimis gua. Kalau gue 50-50 ya. Gua Kalau 50-50 ya? Kalau gue masalahnya gini, kemungkinan ada kapitalisme yang lebih buruk dari Facebook nanti di metaverse ada nggak? Ada, kemungkinan berapa persen? 50%. 50% lagi ada kemungkinan social society yang bener. Enggak. Yang bener-bener ya. Ini akhirnya gua nemu alasan buat mulai main kripto. Kenapa lu ke kripto mulu dari tadi? Enggak, udah. Gua nyampe di kesimpulan itu karena menurut gua kripto itu nanti muncul nilai intrinsik dan realnya di metaverse. Iya, Ini hipotesis sampah sih menurut gua. Tapi nggak tahu kenapa gua kemarin tuh nggak nemu nih barang apaan sih, geng. Maksud gua dunia internasional global nih negara nih ya sangat benci sama tuh barang karena pasti bisa ngancurin ekonomi nasional. Yang make cryptocurrency, negara yang make cryptocurrency, negara yang sampah, Iya, yang mau bangkrut. yang mau bangkrut. Ya, yang ngambil kayak apa Kolombia atau apapun itu negara kacau, geng. Kenapa mereka ngambil cryptocurrency? Itu kayak orang mau tenggelam, ranting aja dipegang sama dia. Iya. Nah, buat negara-negara yang masih punya harapan, nggak mungkin pasti pakai cryptocurrency. Cuman ketika muncul metaverse, di sini tempatnya, geng. Ternyata di sono anjing tuh barang. Oke. Mulai saat ini gue mulai menimbang dengan sangat serius. Ya, kalau gua Untuk menambang. maksudnya tetap dengan prinsip kalau metaverse-nya jauh lebih besar dari sekadar blockchain gitu. Iya, gue paham. Blockchain akan ada jatahnya di dalam, cuma metaverse beyond bagi gue tuh. Kenapa disebut meta? Karena dia beyond. Ngomongin yang beyond itu kadang-kadang lewat. Kalau buat gue pribadi, gue sih jadinya Nggak, kecuali nih 4 orang bersetuju kita bikin hardware buat jualan, clear sih selain kripto. kalau gue sih masih pengen memahami si metaverse-nya itu sendiri karena buat gue ya tadi concern gue civil discourse ya, dan susah untuk masuk ke dalam diskusi ini ketika lu nggak memahami di sini. Sayangnya contoh yang sudah ada existing sekarang yang bukan based on civil discourse, based on capitalism gitu. Kita ambil contoh Gila ada sih ini. perusahaan konsultan terbesar, salah satunya Deloitte ya. Deloitte itu udah punya virtual office, udah punya avatar sendiri. Jadi mereka meeting udah pakai kartun-kartunan. Iya. Walaupun versi sederhana banget dari Iya, metaverse iya, sebenarnya. iya. Mereka jadi contoh real tuh sekarang selalu based on kapital. Iya enggak bukan maksud gue Pasti sih itu. ini lebih ke ya di titik itu emang kita nggak bisa mengubah apapun tuh, maksudnya emang mereka ngembangin teknologi itu, tapi minimal maksud gue untuk bisa terlibat dalam percakapan ini, terlibat dalam ya walaupun sekecil apapun suara kita kan Dalam discourse inilah ya. minimal selama-lama imannya paham dulu anjing ngomong apa. Itu poin gua. Ngerti nggak sih Iya, maksudnya? paham, ya. Dan ketika lu mau debatin soal etik, debatin soal apa, itu akan jadi kayak tadi kita kan kemana-mana karena mungkin anjing ini sampai mana sih titik
teknologi ini gitu kan, nanti ngasih masuk gue. Gila sih ini. Pak, Ya minimal ini aja lah entry masuk ya ini. entry masuk itu Entry. double 2 tuh. Maksud gue diskusi kita di Iya, podcast ini kan kenalin dulu untuk Dan mungkin orang masuk gitu. Dan buat para pendengar setia Wiasa Project, yang mana nggak ada itu pendengar setianya. FYI, ini pertama kali di Indonesia diomongin secara dalam tentang metaverse. Ini klaimnya ngeri banget anjing. Serius. Kurang jauh bos, main lu bos. Iya. Wah, Ada yang ngomong gitu pak. Coba cari, kalau nemu keren. Pasti ada Pak, soalnya itu jadi gimmick word. Orang ngomongin metaverse sekarang kayak ngomongin big data, pasti banyak orang yang akan klaim bahas metaverse. Gua belum denger, gua gak punya sosial media. Orang yang Nggak ada sih, pasti ada. Walaupun mungkin belum luas ya. Ya. Ini kita juga bahas ini karena kedatangan Hesar. Asli pak. Bahan bakar. Ini lu Bubuk gorengan kita Pak. Paling mungkin banyak orang yang ngobrolin metaverse saat ini mungkin orang-orang yang punya teman kayak Hesar. Iya, makanya maksud gua kedatangan Sebenarnya kan kita ulama ini kan luar biasa. Haram. Enggak, kalau mau pragmatis sekarang kan jangan nganggap sekarang kalau mau maju, kalau dalam konteks aktivism kita mau maju ada limitasi ruang dan waktu ya. Gila. Oh enggak. Ada. Iya. Ada Justru satu optimisme di situ ya. Dan kalau kita bisnis, kita punya usaha, Oke. kita nggak ada batasan apapun sekarang. Gitu. Kalau mau sedikit ngelirik ke situ, lu kebuka banget gitu sebenarnya. Iya. Iya, itu menurut gua positif. Gua juga nggak ngelihat teknologi dengan selalu negatif sih, enggak sih. Tapi lebih kayak menegosiasikan ya ruang tengahnya di mana. Kan struggle kita selalu di situ kan. Karena kan banyak penunggang nanti Pak. Kalau pesimisnya ya tadi metaverse bakal jadi tempat munculnya Dajjal. Anjing ini. Iman dan takwa benar itu. Iya. Ini yang paling saya case Itu tadi kemungkinan yang paling kedua saya selain meja ini ya. case tadi yang paling saya demen soal metaverse itu yang BMW pabrik itu. Iya, itu keren bikin sih. pabrik disupport sama teknologi universe-nya Nvidia, Omniverse namanya Iya, Nvidia. iya. Dia bikin pabrik disimulasikan semua kegiatan pabrik itu apa sih istilahnya? Kegiatan manufaktur disimulasikan dengan akurasi 100% sesuai sama real pabrik BMW di Jerman. Habis itu mereka optimize di situ gimana cara bikin Baru habis itu production line-nya lebih efektif, lebih efisien. Kalau udah udah jadi langsung dipabrikin terapin beneran. pabrik yang bener dengan data yang persis sama. Itu case tadi yang paling menarik satu itu ya. Yang kedua yang tadi orang machine learning buat autopilot mobil listrik. Cuma kalau Tesla kan dia machine learningnya mobilnya jalan-jalan di Amerika, dia pakai kamera, pakai lidar segala macam, ngebaca data itu dia pelajari. Input datanya dengan cara itu ya. Nah sekarang mereka bikin versi virtualnya kota yang mau mereka study buat machine learningnya. Jadi Itu baru beneran meta, Pak. Itu metanya baru. Jadi meta. gini Pak, kalau saya kan bukan orang teknik ya, maksudnya saya nggak kebayang bikin mobil. Kalau saya cuman pengen di metaverse ini saya ngebayangin gini, Pak Kelly ini sempat awal-awal kita ngobrol, dia mulai mualaf lagi, dia revert lagi ke Islam ya kan, dia bilang, gimana Jak, nggak bisa yang namanya Quran itu lu anggap kayak buku manualnya lemari es ataupun buku manualnya TV. Lu harus kasih tahu dulu prakteknya seperti apa. Nah itu nanti akan saya jawab di metaverse Pak. Ada satu contoh yang berkaitan Pak. Di Cina ada satu kota yang disimulasiin. Iya simulasi, saya akan simulasikan buat Bapak. Ada satu kota, ini berkaitan sama semua ini. Public discourse berkaitan, infrastruktur berkaitan. Mereka bikin duplikat kota. Duplikat kota 100% mirip dan mereka langsung di situ simulasikan perencanaan, simulasikan tata ruang, simulasikan tata kota, traffic. Simulasikan kalau kita bicara public discourse di situ nanti akan muncul nih ruang-ruang publik idealnya di mana di perencanaan tata kota. Karena saya masih berpikiran ke struktur menentukan perilaku tadi ya. Gila Itu udah Pak, udah ada barangnya, udah ada itu di Cina. itu berapa jam kerja anjing orang habisin buat Mereka begini? bikin setahun doang. Dalam setahun doang bikin. Berapa tim Pak? Oh nggak tahu tuh tim Gila banyak. sih tapi itu. Ya tapi kalau lu suruh gua bikin gituan, lu kasih gua 10 orang aja, gua bisa. Iya. Maksudnya Iya. bukan guanya jago, teknologinya gampang. Iya, gue paham maksud gue berarti kan itu hours and hours and hours desktop work kan itu berarti.
setelah jadi implikasinya untuk perencanaan 30 tahun ke depan. Iya 100 sih, tahun ke depan. lebih iya gila. sih Tapi itu. kan nanti jadi nggak ada pengadaan, Pak. Pengadaannya virtual, Pak. anjing pengadaan virtual. Hah? Dodo coba Kan udah cek niat lelang, sama cek cryptocurrency tadi kan. Dodo coba cek LPSE di metaverse-nya Kemenkumham gitu ya. Itu edan sih kayaknya. Dibayarnya pakai NFT. sama Kalau gue Bitcoin. sih bukan itu yang gue bahwa itu kan simulasi yang memungkinkan kita memproduksi kota dengan minimal sekali margin of error gitu ya. Iya, iya. dan mensimulasikan masalah yang Bakal mungkin muncul. hadir gitu Iya, kan iya, dengan gila sih itu. ratusan variabel yang Iya. dipelajari gitu kan. Iya, kita bicaranya kota ya. Iya iya. Di Jakarta. Ya. Iya. Tapi maksud gue gimana ketika kalau kita misalnya tadi yang lo bilang mensimulasikan kota dan lo Gila tinggal sih di itu. dalam kota itu Gila sih. sih yang paling Sakit Meta. sih itu. gila. Itu meta-meta ya. Itu sakit sih. Setelah ngerti nggak maksud gue Sakit kota yang virtual Iya, itu lo di dalam situ. Enggak. Itu sakit aja. Kalau tadi office virtual mungkin, kenapa nggak kota virtual kan maksudnya? Ya kan tadi gue bilang contoh realnya bumi virtual udah bikin couplingnya udah dijualin sekarang. Udah dijualin kaplingannya hebat anjing. Ini lebih sakit jiwa daripada lu jual kupon kafling di mana gitu. Itu lebih sakit jiwa lagi ini ya. Karena couplingnya gak ada. Itu maksud gua. Ini jadinya kayak Matrix tuh advance banget ya. Iya. Di tahun itu lahir gitu ya. Iya. Maksudnya Iya, dia berpikirannya visioner ya. iya kan? Advance Panadol biru, panadol merah ya. anjing tuh. Iya. Keren. Dan tadi yang ini bapak dosen kita tadi ngomong simulakrum itu juga sakit jiwa sih itu. Bahkan Baudrillard dari tahun berapa Itu ya? maksud gua mau dia tuh udah ngomongin hal itu. Pertanyaannya kan bukan teknisnya kita tahu atau Gila, tidak, anjing, kan? secara konsep. Pendidikan humannya paham Gila, juga. anjing. Kalau kenyataan realitasnya udah beda sekarang. Ya. Pak, kita masih rumit itu pakai WC jongkok dan Nah, ini kemegahan kan, itu duduk. dinilai dari WC jongkok. Ini kita udah 1 jam 21 menit. Mungkin pendengar kita juga butuh istirahat. Udah dari tadi pergi. Iya sih, udah gak ada yang dengerin juga. Tapi I can assure you all, lu bakal dapetin sesuatu yang sangat tidak berguna ketika mendengarkan ini. Kecuali yang dari sesar. Kecuali dari sesar. Jadi kita sih udah ngablu. Ahmad Dajjal keluar itu. Kalau kolong meja ini. Siap-siapin mental ya. Saya- Pak Kaisar nih bakal balik ke benua Jawa Barat kapan, Pak? Besok Pak. Aduh, besok. Karena kemungkinan pendengar kami ini, pendengar setia Wiasa Project ini masih craving, masih lapar tentang pengetahuan metaverse ini. Tapi terima kasih berat, terima kasih banyak udah mentransfer pengetahuan ini ke kita semua, Pak Kaisar. Semoga jadi amal jariah. Terima kasih Pak Kelly dan Pak Dodo. Pak Jaka juga. Terima kasih for nothing Pak Dodo. Anjing. Thanks for nothing, Dok. Ada aja. Tapi ini pembicaraan keren banget. Ya mudah-mudahan kita semua masih dikasih waktu, rezeki waktu, umur dan kemampuan untuk bisa nyambungin cerita ini, dan mungkin di episode selanjutnya kita bisa ngobrol jauh lebih garang mungkin ya Pak ya. Jauh lebih galak. Sebenarnya obrolan ini hanya menunjukkan bahwa kita belum teredukasi. Nah, itu maksud gua, paling enggak maksud gua next step kita bisa lebih centil lagi lah mengenai hal ini. Pasti selalu sotoy. Selalu sotoy. Terima kasih para pendengar Wiasa Project After School. Jangan lupa dicek ke YouTube kita juga, sama tetap setia dengerin Wiasa Project After School. See you. Thank you. Beli laptop baru, saya dapat. Gagal.